Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhania Lisa dengan NIM 220901602014 dari kelas akuntansi terapan B. Di sini saya akan memaparkan lembaga keuangan non-bank yaitu reksadana untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu ada profil dari reksadana. Reksadana adalah sebuah instrumen investasi yang dikelola oleh manajer investasi atau MI dengan tujuan menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Manajer investasi harus memiliki izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Reksadana menjadi pilihan investasi yang menarik bagi masyarakat karena memberikan kemudahan akses bagi investor retail dengan modal yang relatif kecil. Selain itu, investasi ini menawarkan diversifikasi yang luas karena dana yang terkumpul dikelola dalam berbagai aset investasi sehingga dapat mengurangi risiko dibandingkan dengan investasi langsung pada suatu instrumen tertentu. Selanjutnya itu ada produk yang disediakan oleh reksadana. Reksadana memiliki berbagai jenis produk yang disesuaikan dengan profil risiko, tujuan investasi, serta jangka waktu yang diinginkan oleh investor. Berikut adalah beberapa jenis reksadana yang umum tersedia. Yang pertama yaitu ada reksadana pasar uang, yang kedua reksadana pendapatan tetap, yang ketiga reksadana saham, yang keempat reksadana campuran, yang kelima yaitu reksadana indeks dan exchange traded fund atau ETF, dan yang terakhir itu yang keenam ada reksadana syariah. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang mengalokasikan investasinya pada instrumen pasar uang seperti deposito dan obligasi jangka pendek yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Produk ini memiliki tingkat risiko yang sangat rendah sehingga cocok untuk investor yang ingin menyimpan dana dalam jangka pendek atau mencari alternatif investasi yang lebih liquid dibandingkan tabungan biasa. Selanjutnya itu ada reksadana pendapatan tetap. Reksadana ini menginvestasikan sebagian besar dananya ke dalam surat utang atau obligasi dengan jangka waktu menengah hingga panjang dengan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan reksadana pasar uang. Reksadana pendapatan tetap cocok bagi investor yang memiliki profil risiko menengah dan ingin memperoleh pendapatan yang stabil dari bunga obligasi. Selanjutnya itu ada reksadana saham. Reksadana saham mengalokasikan minimal 80% dari total dana kelolaannya ke dalam instrumen saham. Karena sifat pasar saham yang fluktuatif, produk ini memiliki potensi keuntungan yang tinggi, tetapi juga disertai dengan tingkat risiko yang lebih besar. Oleh karena itu, reksadana saham lebih sesuai bagi investor yang memiliki toleransi risiko tinggi dan berorientasi pada investasi jangka panjang. Selanjutnya itu ada reksadana campuran. Reksadana campuran menginvestasikan dana pada kombinasi saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Produk ini menawarkan keseimbangan antara risiko dan potensi keuntungan dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam alokasi aset. Reksadana campuran cocok bagi investor dengan profil risiko menengah hingga tinggi yang menginginkan diversifikasi investasi dalam satu produk. Selanjutnya itu ada reksadana indeks dan exchange traded fund atau ETF. Reksadana indeks adalah jenis reksadana yang mengikuti kinerja suatu indeks saham atau obligasi tertentu seperti indeks harga saham gabungan atau IHSG atau RQ45. Karena dikelola secara pasif, reksadana ini memiliki biaya pengelolaan yang lebih rendah dibandingkan reksadana aktif. Sementara itu, exchange traded fund atau ETF adalah bentuk reksadana indeks yang diperdagangkan di bursa efek, memberikan fleksibilitas bagi investor untuk membeli dan menjual unit penyertanya seperti saham biasa.
Selanjutnya itu ada reksadana syariah. Reksadana syariah berinvestasi dalam instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam, yaitu menghindari sektor yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti alkohol, perjudian, atau riba. Produk ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS untuk memastikan kepatuhannya terhadap prinsip syariah. Reksadana syariah menjadi pilihan bagi investor yang ingin berinvestasi dengan prinsip halal dan etis. Baik, ada pula kesimpulan dari reksadana, yaitu reksadana merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan non-bank yang berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal dan menginvestasikannya dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Instrumen ini memberikan kemudahan bagi investor, terutama mereka yang tidak memiliki waktu atau keahlian dalam mengelola investasi sendiri. Dengan adanya diversifikasi dalam portofolio, reksadana dapat membantu mengurangi risiko investasi dibandingkan dengan berinvestasi langsung pada satu instrumen keuangan. Selain itu, pengelolaan dana oleh profesional memberikan potensi imbal hasil yang lebih optimal, namun investor tetap perlu memahami berbagai jenis reksadana, profil risiko, serta biaya yang dikenakan agar dapat memilih produk yang sesuai dengan tujuan investasinya. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.